Ya, 1 minggu sudah berlalu dari pertemuan bersama rekan-rekan peternak yang ada di Bali dan juga pertemuan-pertemuan bersama kolega yang ada di sekitar Jawa. Kondisi real memang sangat memprihatinkan, layaknya negara api menyerang ataupun setelah Thanos menjentikkan jarinya. Mengerikan untuk industri perbabian, populasi turun, harga bergejolak, sehingga semuanya serba anomali, serba tidak normal. Hal ini menggelitik saya untuk terus berpikir bagaimana keluar dari kondisi ini. Satu seorang senior di Bali, beliau juga ketua dari satu kelompok peternakan, menyampaikan kepada saya tentang filosofi, tentang penggambaran bagaimana kondisi peternak. Itu juga terngiang-ngiang di kepala apa yang saya bisa berbuat. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan peternak yang memang sangat memberikan saya support. Di sini saya boleh lihat channel saya betapa supportnya tinggi sekali. Ini organik, memang asli dari rekan-rekan yang memang mengikuti perkembangan dari video saya. Saya terima kasih, begitu juga saya terbeban dengan kemarin terakhir video ini saya sedikit bercerita tentang eh, bagaimana di sini menggambarkan ini. Bagaimana di sini menggambarkan endgame itu kondisinya memang betul-betul seperti ini mengerikannya, populasinya, sisa ya peternak yang ada. Sehingga dari sini saya mencoba untuk searching di Google Search perundang-undangan, artinya payung hukum pemerintah untuk membantu peternak itu seperti apa sih? Saya pengen tahu. Di sini saya memang bukan ahli hukum, saya tidak ingin membahas tentang undang-undangnya, tapi saya ingin membahas bahwa memberitahukan kepada para rekan-rekan peternak bahwa ada loh, seperti ini, ada loh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 yang menceritakan tentang pengendalian penanggulangan penyakit hewan. Itu betul mengatur semuanya, bagaimana penanggulangan ketika sudah kena, bagaimana nanti kompensasinya, bagaimana pemusnahannya, disinfektannya, vaksinasinya, pengobatannya. Ini juga peraturan Menteri Pertaniannya. Ini nomor 61 Permentan itu tahun 2015. Itu yang menarik pasal 37 tadi saya baca ya. 37 ini bagaimana ya membahas tentang kompensasi. Artinya sudah ada payung hukumnya semua, bagaimana yang kita seperti di seminar-seminar ASF ini kita dipamerkan bahwa Thailand bisa membendung ASF, survive secara support government, tapi setelah saya cek juga sebetulnya perundang-undangan kita sudah mumpuni, sudah ada payung hukumnya. Ya, setelah tadi kita bicara tentang payung hukum, saya kembali ingin menceritakan sharing dari senior yang ada di Bali. Kebetulan beliau juga menjadi ketua di organisasi kelompok peternak. Jadi beliau menggambarkan bahwa andai peternak itu dibagi menjadi 4. Kalau di Bali itu namanya, misalnya kita pakai nama Bali, di sini itu ibarat saja. Yang pertama adalah wayan atau putu, kedua made, ketiga nyoman, dan keempat ketut. Kalau kita orang Jawa biasanya sebut yang pertama ini Eko, yang kedua Dwi, yang ketiga Tri, dan keempat Catur. Ketika kita bagi dua kelompok ini, putu atau Eko dan made atau Dwi itu adalah peternak yang basisnya memang sudah kaya. Mungkin kayanya dari peternak atau kayanya memang banyak bisnisnya. Yang sudah lama berternak dengan populasi ternak babinya tinggi, besar. Dan nyoman ketut atau yang di Jawa biasa dikasih namanya tri atau catur, itu ibaratnya adalah peternak rumahan yang babinya sedikit. Eko atau putu adalah peternak yang besar dan tidak terkena wabah. Dan yang kedua adalah made dan dui, made atau dui, di mana di sini dia besar, modalnya cukup, kapitalnya kuat, tapi dia kena wabah.
Berikutnya adalah nyoman atau tri, dia adalah rumahan yang selamat, dan ketut dan atau catur ini adalah peternak yang sudah rumahan, terkena wabah, habis babinya. Di sini timbul perdebatan bahwa apakah perlu dideklarasikan daerahnya terkena wabah atau tidak. Pengibaratan berlanjut, ketika dideklarasikan maka ketut akan mendapat bantuan. Mungkin beberapa nyoman akan mendapatkan bantuan juga. Tapi apa yang akan terjadi dengan wayan dan made? Dia tidak akan bisa jualan antar pulau, dia tidak bisa jualan antar kota, dia tidak bisa jualan antar provinsi, karena daerahnya akan dikarantina, diisolasi karena terkena wabah, dan akan terjadi pemusnahan dan lain sebagainya. Bla bla bla, seperti yang undang-undang tadi saya sampaikan di awal. Perdebatan kedua adalah tidak perlu dideklarasikan. Tapi apa yang terjadi ketika tidak dideklarasi, maka ketut akan mati bisnisnya. Yang akan survive hanya putu. Mungkin made karena melihat harganya tinggi, dia akan segera restocking dan memulai lagi. Apa nasibnya nyoman atau sitri? Pertanyaan lagi adalah, andai Anda jadi seorang tua dari keempat anak ini, apa yang akan Anda berbuat? Deklarasi tentang wabah atau tidak? Timbul opini, kita ambil nilai tengah. Tidak deklarasi, tapi putu atau made yang akan berbisnis lagi menyumbang sedikit keuntungannya kepada ketut. Kalau lebih nanti akan dibantu ke nyoman. Siapa yang ada di tengah? Siapa yang jadi jurinya? Siapa yang jadi pengawasnya? Siapa yang akan mempertanggungjawabkan bantuan putu itu akan sampai ke ketut? Itu akan menjadi pertanyaan dan jadi pergumulan. Sebaliknya, jika egoistis tetap dideklarasikan hanya untuk mendapatkan bantuan, apa yang akan terjadi dengan bisnis yang sudah besar, yang sudah punya jaringan, yang sudah punya kontrak dengan ibu kota, kota-kota besar, dengan jagal-jagal besar? Tidak akan mudah ketika mendadak tiba-tiba dia tidak bisa supply, tidak bisa kirim. Akan terjadi gap supply dan demand lagi di pasar, akan terjadi permasalahan lagi ketersediaan daging babi di pasaran. Andai ibarat ini ada di daerah Anda, apa yang akan Anda pilih? Ketika komposisinya banyak, rata-rata adalah puk, eko atau dwi, putu atau made, maka hasil keputusannya biasanya akan tidak deklarasi supaya bisnis dapat berjalan. Tapi apa nasib nyoman dan ketut, tri dan catur? Apakah bisa ketika deklarasi untuk menyelamatkan nyoman, bahkan terutama menyelamatkan ketut atau tri atau catur dalam bahasa Jawa, tapi diberikan surat juga dispensasi kekhususan untuk wayan atau putu atau made, eko atau dwi yang masih survive? Di mana letak keadilan? Tergantung dari hati nurani Anda. Peternak yang menentukan, keputusannya ada di kelompok peternak daerah setempat, diskusi dengan banyak pihak, terbuka pikiran dan pakai sisi kemanusiaan, tepo seliro, gotong royong, peduli sesama, semangat peternak Indonesia, peternak babi khususnya, semangat dan semangat apapun yang akan kita hadapi ketika kebersamaan, maka semua itu akan terasa lebih ringan permasalahan yang dihadapi secara bersama-sama. Jaya, jaya, jaya peternak Indonesia, salam sukses, tunggu di saya di video berikutnya. Jangan lupa share, subscribe, dan like video ini jika memang merasa ada informasi yang positif. Saya akan terus memproduksi untuk kepentingan kita bersama. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam jaya, 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 jaya selalu peternak Indonesia.